Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, as-shaimin, as-shaimat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Semoga kita selalu dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah saja. Selanjutnya mari kita pahamkan diri kita bahwasanya kita ini mendapat harta sebanyak apapun, memiliki jabatan setinggi apa, maka tak layak untuk dipuji, tak layak untuk dipuja. Karena semua itu adalah biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat juga salam, Allahumma shalli wa sallim. Semoga senantiasa Allah limpahkan, curahkan ala nabiyina Muhammadin, pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, kepada anak-anak cucu-cucunya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, suatu ketika datanglah beberapa orang sahabat ke rumah Rasulullah SAW. Lalu mereka menemui atau ditemui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu sahabat-sahabat ini bertanya, wahai Aisyah, bagaimana ibadah Rasulullah? Kata Aisyah, Rasulullah itu berpuasa, kadang-kadang berbuka. Rasulullah itu sholat, namun terkadang dia tidur. Dan Rasul itu menikahi perempuan. Lalu sahabat ini pun berkomentar, oh, Nabi ini kan orang yang telah dijamin masuk surga. Maka saya, kata salah seorang sahabat, saya tidak akan tidur, saya pengen sholat. Yang satu lagi berkata, saya tidak akan berpuasa sepanjang tahun. Maksud itu di siang hari berpuasa aja. Terus yang terakhir berkata, aku tidak akan menikahi perempuan. Karena perempuannya buat susah ya. Mau aja. Terus pembicaraan orang-orang ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Kebetulan Rasul keluar. Kalau bahasa awaknya, apa kalian kecen kok? Ada di mana? Ya kan? Kalian bercakap ini dan itu, kata Nabi. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibanding kalian-kalian ini, saya lah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Dan saya ini, kata Rasul, sholat, ya tidur. Jadi tidak sholat sepanjang malam. Terus saya ini
berpuasa dan berbuka, dan saya menikahi perempuan. Lalu di ujung ayat ini, di ujung hadis ini, faman roiba an sunnati, kalau kalian mengingkari apa yang menjadi sunnahku ini, falaisa minni, maka kalian bukan umatku. Wah, ini kenapa keluar hadis faman roiba an sunnati falaisa minni. Maka subuh kali ini kita bahaslah mengapa kita harus menikah. Karena kata Nabi kalau tak menikah tidak umat dia. Inilah sebabnya bapak nih yang dah menikah nak menikah lagi. Ini masalah. Karena tahu dah ini sunnah Nabi nih. Mengapa kita harus menikah, dan setiap orang pengen menikah. Bahkan ada, saya bertemu dengan mahasiswa di Pekanbaru nih, ketika lebaran. Nah, nggak pulang kampung? Ditanya. Biasanya gitu. Kita kalau lebaran tuh nanya balik kampung. Nggak balik kampung? Katanya enggak, Pak. Kenapa tak balik? Pening di kampung tuh. Wah, pening kenapa? Kenapa harus pening di kampung? Orang di kampung tuh setiap balik saya ditanyanya, bila nikah, bila nikah. Gitu kan? Makanya ibu-ibu kalau ada orang datang jangan ditanya, pening kepalanya rupanya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, mengapa orang-orang selalu bertanya, kapan kalian menikah? Kalau orang udah cukup umur, kapan menikah lagi nih? Itu pertanyaan standar orang. Itulah menjadi pertanyaan yang akan kita diskusikan pada kesempatan subuh kali ini. Mengapa manusia itu pengen menikah? Jawabannya oleh para ulama adalah karena menikah itu sunnatullah. Sunnatullah artinya perintah Allah Ta'ala. Jadi yang menyuruh menikah ini bukan karena kehendak diri kita saja. Tetapi yang membuat kita pengen menikah itu adalah karena memang Allah yang sudah memfitrahkan, sehingga itu secara alami akan tumbuh pada diri kita. Karena memang Allah sudah men-settingnya sedemikian rupa, sehingga ia bagian dari fitrah yang sudah disunnahkan Allah kepada kita. Untuk itu menikah ini akan menjadi keinginan setiap orang dan seluruh makhluk Tuhan. Seluruh makhluk Allah. Tidak hanya manusia, bahkan hewan-hewan, mulai dari yang jinak sampai pada yang liar. Juga tumbuh-tumbuhan menikah dengan cara mereka masing-masing. Kalau hewan-hewan mungkin nampak nih kita bagaimana cara mereka menikah. Yang orang kucing ngomong tidak akan jadi orang di buku awak karena dibantai menikah. Kayak gitu ya kan. Terus tumbuhan pun menikah dengan cara mereka. Kata Allah, wa arsalna riya'a lawaqih. Surah Al-Hijr. Kami tiupkan angin, kata Allah, untuk menikahkan tumbuh-tumbuhan. Rupanya tumbuh-tumbuhan itu menikah disebabkan Allah telah mengirimkan angin kepada mereka, lalu mereka menikah. Memang menikah tumbuhan tak ada rebana, anak. Tak ada lagu-lagu pakai organ tunggal, ya kan? Cukup pakai angin aja. Bagaimana angin menikahkan tumbuh-tumbuhan? Dulu ketika SMP, SMA kita disuruh oleh guru kita praktek menengok pernikahan tumbuhan. Jatuhlah serbuk sari ke kepala putih. Ah, kok anak IPA tahu kok, anak IPS tidak tahu lupa. Ya. Begitulah mereka menikah. Ada dulu dari Thailand, namanya Mr. Kolak. Nah, bukan kolak pisang ya. Memang namanya itu Mr. Kolak. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu, dia datang ke Riau ini untuk mensosialisasikan, mengedukasi kita
agar berkebun kurma, karena di Thailand itu tumbuh kurma macam di daerah Timur Tengah. Rupanya di negeri kita ini, Indonesia ini, anginnya nggak kuat untuk menikahkan kurma. Sebab itulah kalau kita di Saudi, kalau kita pergi haji umrah, itu kan kita hampir tidak berkeringat. Sehingga bau badan kita itu tidak ada bau keringat. Tak ada keringat. Biasanya kalau di sini masam, pahit. Heran ibu nih mencium bau lakinya. Kok tak pahit, Bang? Karena memang ketika itu walaupun panas, anginnya kuat. Sehingga angin tadilah yang membuat keringat kita itu menjadi kering. Panas memang, tapi anginnya cukup untuk mengkeringkan keringat kita. Di negeri kita ini, daerahnya kan lembab. Memang tak terlalu panas sepanas mereka, tetapi anginnya pun tidak kuat, sehingga tidak cukup untuk bisa mengeringkan keringat yang ada di diri kita ini. Sebab itulah mengapa suami ibu-ibu itu pahit badannya, karena keringatnya tidak kering. Ibu bapak hamba Allah berbahagia, akibatnya ketika Mr. Kolak ini tadi mensosialisasikan bagaimana berkebun kurma, itu dilakukan penyerbukan dengan bantuan kita manusia. Kita yang ikut menggoyang-goyangkan pelepah kurma yang akan usia menikahi. Kemarin kan viral kurma di Masjid Al-Falah dipanen gitu ya. Karena itu diserbukkan gitu. Termasuk kemarin di Masjid An-Nur walaupun tak jadi. Ya, yang di Al-Falah jadi. Sempat dia masak, dipanen. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, begitulah Allah memang per daerah itu telah mensunahkan tumbuhan masing-masing. Nah, di negeri kita ini tumbuhannya. Di negeri orang itu pula tumbuhannya. Menunjukkan bahwa memang Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya dan Allah Ta'ala yang mengurus semuanya. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kita ini pun sebagai makhluk Tuhan yang utama tentu pengen menikah. Karena memang ini sudah difitrahkan Allah Subhanahu wa taala. Fitrat Allah itu bersesuaian dengan fitratan nas alaih. Cocok. Setiap apa yang telah Allah inginkan kepada manusia itu memang Allah sudah tetapkan keinginan itu kepada diri-diri manusia itu, sehingga tidak ada yang bertentangan antara apa yang Allah perintahkan dengan apa yang diinginkan oleh manusia itu. Kita tak boleh iri, itu larangan Allah. Kenapa Allah tak boleh kita iri? Karena iri itu nanti membuat kalian menjadi tidak tenang, kata Allah. Kalau kita sibuk mengiri orang, itu hidup kita tidak tenang. Sementara Allah pengen kita ini menjadi orang yang tenang hidupnya. Karena itu selalu Allah memerintahkan kita ini agar mencari ketenangan. Alah, ketahuilah kata Allah, bizikrillah, dengan mengingat Allah Ta'ala, tatmainnul qulub, hati kalian akan menjadi tenang. Kenapa Allah suruh kita mendapatkan hati yang tenang? Karena tenang itu akan mendatangkan kebahagiaan. Sebab itulah pengajian-pengajian ini satu di antara nikmatnya adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan mendatangkan ketenangan. Jadi setiap ada pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu, itu malaikat berdesak-desak untuk mencari majelis ilmu di muka bumi ini. Begitu dapat majelis ilmu itu mereka temukan, nampaklah dia sekarang di Masjid Amalia nih. Kata malaikat-malaikat itu dipanggil, oi, sini woi, ada sini woi. Datanglah malaikat itu berbondong-bondong lalu menutupi dengan sayap-sayap mereka. Lalu kata Nabi dalam hadisnya, nazalat alaihimus sakinah, maka diberikanlah ketenangan ke orang-orang yang berada dalam majelis itu. Karena tenang itulah makanya sebagian mengantuk.
Gitu, Pak. Karena tenang dulu tuh Pak. Tenang itu kan gitu. Nah, tertidur itu. Makanya saya kalau ada nengok jemaah tuh tidur, oh berarti nikmat Allah dapat sama dia. Nah, ini tak masalah tuh, mainkan aja lah, ya kan? Di Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, semenjak zaman Nabi dulu, sahabat itu sudah ada yang tertidur, jadi bukan hal yang baru. Bahkan bapak-bapak nih Bu, nanti Ibu tengoklah, Ibu sidak hari Jumat. Belum mulai lagi khotib tuh baru pada tidur ya. Nah, padahal dicari betul nih tiang tua nih. Nah, karena memang di masjid ini mendatangkan ketenangan. Kalau di rumah banyak yang teringat anak belum bayar uang sekolah, belum bayar UKT, belum beli ini, belum beli itu. Teringat rumah bocor, teringat rumah kos-kosan yang rusak segala macam, teringat utang, teringat ini. Sehingga kadang di rumah susah tidur. Menelentang salah, menelungkup, sesak napas, miring, sakit pinggang, macam-macam. Kalau susah suami ibu tidur di rumah, suruh dia ke masjid. Insyaallah tidur. Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Jadi ketenangan. Nah, Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, menikah ini itu satu di antara tujuannya adalah mendapatkan ketenangan. Sebab itu kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tujuan kita menikah itu oleh Allah SWT adalah agar mendapatkan ketenangan. Litaskunu ilaiha. Taskunu itu asal katanya sakana. Sakana itu bisa bermakna tenang, bisa juga bermakna mati. Mengapa pula bermakna mati? Karena orang mati itu kan tenang. Kan ada orang mati mengamuk-ngamuk kan? Ada orang mati mengamuk-ngamuk di Maliar? Itu ada, orang mati tenang. Nah, kita dorong ke ini. Ada, makanya tidak perlu kita takut sama orang mati. Orang mati itu tak akan melawan. Itu dia. Maka ada kata sukun. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak belajar nun sukun. Artinya nun mati. Ya kan? Terus dari kata sakana ini ada juga bentukan kata sikin. Apa arti sikin? Pisau. Bahasa Arab pisau itu sikin. Bahasa kampung saya sekin. Jadi pisau itu kalau bahasa kampung saya sekin. Bahasa Arab rupanya bahasa kampung sekin. Jadi kenapa pisau itu disebut sikin dalam bahasa Arab? Karena dia alat penenang. Mengamuk-ngamuk lah Jawi itu kan. Kurban langsung balik, ujung-ujung, tenang lagi, gitu ya Pak. Jadi Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, Allah katakan litaskunu ilaiha, dengan menikah itu jiwa yang memberontak-berontak selama ini dapatlah istri, dapatlah suami, akhirnya jiwa itu menjadi tenang. Karena dulu ibu-ibu menghayalkan suami yang sekarang ini jadi suami ibu. Kalau lah dapatnya itu laki awak gitu, nah, gitu kan. Akhirnya laki-laki itu betul-betul udah di samping awak. Haikonya, aku tak tenang. Nak kita cubit, nak kita gigi, bisa aja ya. Kan laki awak, kecuali laki orang. Nah itu tidak boleh. Ya. Bapak-bapak dulu untuk mendapatkan ibu itu susah, saingan banyak, hampir datang ke dukun lagi ya nak. Sekarang yang susah-susah itu sudah di samping kita. Tentu hati menjadi tenang. Gitu dia. Jadi Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, Allah itu pengen kita mendapatkan ketenangan. Untuk itulah dia perintahkan kita untuk menikah.
Karena menikah ini tadi di awal kita sebut adalah ibadah, karena itulah setiap orang yang menikah itu akan mendapatkan pahala. Nah, itu hebatnya. Yang awak pengen terus dapat pahala, kan keren. Awak pengen menikah, dah menikah, dapatlah pahala. Betapa hebatnya itu. Kenapa begitu? Karena memang menikah ini ternyata adalah perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala. Karena Allah lah yang telah memerintah kita, lalu kita laksanakan perintah ini, maka pasti itu akan mendatangkan pahala. Lalu Nabi bersabda, man tazawwaja, siapa saja yang menikah, faqad kaffala nasbaddin, maka sejatinya ia telah menjalankan agama ini separuh. Ini hebatnya, Pak. Menikah ini telah melaksanakan agama separuhnya. Terus separuhnya apa lagi, Ustaz? Nikah sekali lagi. Nah, bukan. Itu salah, bukan itu. Falyattaqillah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, fin nisfil baqi, untuk menyempurnakan yang separuhnya lagi. Jadi separuh, kalau agama itu bulat macam ini, separuh agama itu berada pada pernikahan. Yang sisanya lagi, kata Nabi, falyattaqillah fin nisfil baqi, untuk menyempurnakan yang separuhnya, takutlah kalian kepada Allah SWT. Bagaimana ceritanya kok agama itu bisa separuhnya dalam pernikahan? Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Begini ceritanya, kok bisa menikah itu separuh dari agama. Setelah seorang laki-laki, seorang perempuan menikah, maka yang laki-laki ini punya status namanya suami. Yang perempuan namanya istri. Atau bahasa Melayunya bisa juga bini, ya, laki bini. Nah, seralah. Terus oleh Allah, laki-laki ini tadi kan disuruh menikah, dah menikah. Menikahnya mereka ini dapat pahala. Karena dia sudah menjalankan perintah Allah. Terus kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Wabima anfaqu min amwalihim. Mengapa laki-laki jadi pemimpin? Karena memang dia dilebihkan sebagian dari perempuan dalam hal tertentu. Ini ayat ini sepakat para ulama ini tentang masalah rumah tangga. Nah, ketika seorang laki-laki sudah ditunjuk sebagai pemimpin, maka Allah memerintahkan agar dia memberi nafkah kepada istrinya. Wabima anfaqu min amwalihim, maka dia mesti menafkahkan sebagian hartanya untuk istri dan anak-anaknya. Terus laki-laki tadi itu pun disuruhlah bekerja oleh Allah. Untuk apa bekerja? Agar dia dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bekerjanya laki-laki ini tadi dapatlah pahala. Dah berapa pahala dah? Lah 3 kali pahala. Sebab itu laki-laki yang bekerja pergi pagi pulang petang atau pergi pagi pulang malam untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka bekerjanya laki-laki tadi itu bukan free, tetapi dapat pahala. Man amsakallah, kata Nabi, siapa saja yang di suatu sore, di suatu malam capek, min amali yadih, karena ia telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, amsa maghfurullah, maka capeknya di sore itu, di malam itu akan mendapatkan ampunan Allah SWT. Kajian kita pada pekan yang lalu cerita ampunan Allah. Macam itu konang lah tak? Lah terlupa nak. Ampunan Allah inilah yang menjadi syarat untuk kita boleh masuk surga. Kan itu kemarin. Ternyata syarat untuk masuk surga itu dapat ampunan. Sekarang bekerja itu Allah bagi ampunan.
Berarti bekerjanya laki-laki ini adalah upayanya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah ibu-ibu, bapak-bapak, kita tengok di Jalan Sudirman dan jalan-jalan Mano kemarin itu, oh itu ada bapak-bapak bekerja menggali kabel. Menggali jalan untuk kabel, bukan menggali kabel, nak aku salah lo bahasa. Menggali jalan tuh untuk dimasukkan kabel. Itu jalan itu sudah apa namanya itu? Digunakan alat berat untuk menekan tanah itu menjadi begitu kuat, tentu keras tanah. Kerasnya itu kadang udah bercampur batu, bahkan aspal, semen dan segala macam, itu yang dicangkul pakai linggis. Berapi-rapi barang tuh. Koyak telapak tangannya untuk mencangkul itu. Itulah pekerjaan seorang laki-laki. Untuk apa Bapak bekerja nih Pak? Untuk mendapatkan duit, untuk membelanjai istri dan anak-anak. Begitu susahnya pekerjaan ini, begitu beratnya, sehingga Bapak ini tak berbaju lagi. Bercana pendek aja di tengah jalan, no, panas. Saya karena ingin tahu, singgahlah saya sini. Mengapa Bapak tidak berbaju bekerja Pak? Nah, dibagi baju-baju bekas. Baju bekas lah, ada baju rayon, tidak bisa dibagi, nah. Kan? Jadi dibagilah baju-baju yang masih layak pakai. Mengapa Bapak tak pakai baju? Katanya kalau pakai baju panas. Oh, rupanya pakai baju itu pula panas. Kenapa pakai baju panas? Karena anginnya tak langsung kena kulit katanya. Yang kedua, sayang bajunya dipakai, nanti koyak. Oh, payah cari baju, Bu. Makanya ibu-ibu yang tiap pekan beli baju tuh, ketekonang nih awak apa-apa tuh ibu lah. Bagilah baju-baju ibu tuh kayak apa? Ke istrinya maksudnya. Ya, ke istrinya. Nah, ibu-ibu sekali beli baju 500.000, nggak ada yang ketek baju ibu-ibu kok Pak. 800, sejuta. Ya kan? Bajunya itu berbatu-batu kadang. Ya kan? Enak, Bu. Ada batu-batunya. Awak membersihkan baju dari batu, ibu kok sengaja batu tidak datangkan baju. Lah, terborek badan membawa batu. Bapak Ibu sama Allah berbahagia kalau ada ibu coba bagi loh, untuk istrinya. Mereka ternyata menghemat baju. Tak mau pakai nanti koyak baju, kena keringat, cepat lapuk. Begitu susah mereka cari uang. Tapi mengapa pekerjaan ini masih dilakukan oleh orang-orang? Karena mereka pengen mencari rezeki dan karunia Allah yang halal. Ini tidak free kata Allah. Ini akan berbuah surga. Ibu-ibu, istri-istri yang menunggu di rumah, entah laki awak dapat duit, entah tidak tahu, bersabarlah menunggu di rumah, memasak ala kadarnya untuk keperluan suami dan anak-anak. Hari-hari ibu ini menunggu di rumah. Pekerjaan di rumah itu dari pagi sampai sore rasanya bekerja, tetapi hasilnya tak nampak. Ya enggak, Bu? Lah letih warna bekerja dari pagi, tahu mana yang dikerojokan tadi? Karena dicuci piring sudah tuh kotor pula balik, disapu rumah kotor pula balik. Begitulah seterusnya. Sehingga ada pula laki-laki yang tak paham. Nah, apa kau jodoh mari tadi gitu. Masya Allah, itu laki ku bisa dicekik nampak. Tak paham-paham. Pekerjaan istri itu tak selesai-selesai di rumah, tak nampak-nampak. Capeklah bekerja di rumah, belum lagi menengok anak-anak kelakuannya. Kalau kecil-kecil dengan tangisnya, kalau dah remaja dengan kelakuan membantahnya. Kalau anak-anak dah remaja mulai pandai membantah. Kalau dulu apa kata awak aja mau dia. Pakai baju ini nak ya pakai. Kalau gini pakai enggak mau teh. Anak-anak ini disuruh ke kanannya ke kiri, disuruh ke atasnya ke bawah. Yang dibantah itu yang awak pengen itu betul. Itu kalau anak-anak dah remaja. Kok anak-anak ini membantah dia nih Ustaz? Sebenarnya bukan membantah. Secara ilmu psikologi anak-anak kita itu mulai remaja, mulai dewasa, dia sebenarnya pengen dihargai pikirannya.
Tapi kita ini kan kadang tidak pernah menengok anak itu besar. Kita pengen anak itu apa kata awak. Tapi ternyata anak awak itu lah besar. Tidak sadar awak dah. Awak masih pengen mengatur-ngaturinya. Itulah makanya oleh para ulama, kita ini di mata ayah mak kita tidak pernah besar. Karena itu dia sering menelpon kita. Di mana kini? Ayahmu ada udah 90. Kalau nelpon pertanyaan, di mana kini? Lah semayang tadi. Semayang ini tanya kawan, tak tentu wak buya. Memang begitu pertanyaan standar. Dia masih ingin ingatkan anak-anaknya. Macam mana anak-anak dah sekolah tadi? Ya kan? Ya memang begitu. Dia tak pernah menengok kita besar. Saya ceramah gini. Ayah saya ada situ. Berbunyilah alarm masuk waktu Isya. Lah kata ayah saya. Dah. Ya kan? Kata ayah saya tuh udah masuk Isya. Kenapa ayah tercakap begitu? Dia kan anak, saya kan anak dia. Adalah tuh. Mayang kita lagi. Tahulah kita kan sebenarnya. Tapi memang begitulah ayah kita itu. Kita ini tidak pernah nampak sama dia besar. Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, kembali ke kajian kita tadi itu, maka bekerjanya seorang ayah, bekerjanya seorang ibu mendatangkan pahala. Ibu yang tadi di rumah, yang memang tidak disyariatkan untuk bekerja di luar. Dalam Islam memang perempuan tidak diperintah untuk bekerja di luar, sebagaimana laki-laki diperintah. Ibu-ibu ini kerjanya adalah bagaimana menyenangkan suami. Itu aja tugasnya. Tapi kalau ibu pun bekerja, dalam Islam tidak salah. Agama ini tidak saklek. Ketika ibu bekerja di luar pun, sebenarnya atas izin suami ibu masing-masing, maka itu juga tidak salah. Tapi itu bukan perintah. Karena itulah, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat, perempuan mana saja yang mati, zaujaha radin, suaminya ridha, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Jadi tugas ibu adalah bagaimana suami senang, suami ridha, masuk surga. Dikisahkanlah bagaimana seorang istri Nabi yang bernama Khadijah. Ini yang harus kita contoh nih oleh ibu-ibu. Jadi Nabi ini pertama bulan Ramadan itu pergilah dia bertahanus di Gua Hira. Karena dia risau menengok kehidupan masyarakat jahiliyah ketika itu, menyembah berhala. Nabi itu nih gimana lah nih orang nih kok batu disembah gini-gini. Akhirnya Nabi itu mencari petunjuk bagaimana lah caranya supaya orang ini bisa diluruskan cara pikirnya. Zina merajalela, yang kuat menindas yang lemah. Itu praktek perdagangan di zaman jahiliyah itu. Ada orang-orang dari Yaman berjualan, itu diambil jualannya, tidak dibayar. Pokoknya praktek mafia lah. Orang dah jauh-jauh bawa dagangan, begitu dagangan, ini saya beli dagangan ini, dah dipindahkan, mana duit? Tidak ada duit. Melawan, gitu. Nabi risau. Akhirnya tahun pertama Nabi bertahanus untuk mencari bagaimana membenah masyarakatnya. Selesai sebulan penuh itu Nabi pulang. Firman Allah belum dapat, Quran belum turun. Tahun kedua, hal yang sama dilakukan Nabi. Sebulan-bulan itu Nabi tidak pulang. Tahun ketiga barulah Nabi didatangi malaikat Jibril untuk menerima wahyu dari Allah. Begitu menerima wahyu tadi, Nabi terkejut. Karena Jibril datang memeluknya sehingga sesak napasnya. Kan begitu dikisahkan dalam peristiwa Nabi menerima wahyu pertama. Disuruh membaca, Nabi tak mengerti apa yang nak dibaca. Akhirnya Nabi pulang ketakutan. Dah 3 tahun, Khadijah ditinggal selama sebulan. Khadijah dalam tanda petik jadi jablay. Tahu ibu jablay? Nah, tahu kan? Ini bahasa anak kini kok macam-macam. Ya kan? Kepo lah katanya awak. Ayah kepo. Apa kepo-kepo ni tak ada bahasa awak dulu. Kini je baru. Kini kau awak nak bertanya ke anak awak payah. Mak kau ke mana? Ayah nanya katanya. Mak kau tadi mana? Ayah bertanya-tanya.
Itu pulangnya gini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, terus Nabi pulang ketakutan, menggigil saking takutnya. Selimuti aku, kata Nabi kepada Khadijah. Akhirnya Khadijah pun dengan tenang menyelimuti suaminya. Dia ketakutan. Apa kata Khadijah? Engkau tidak akan apa-apa. Engkau ini kan orang baik, suka menolong orang, menanggung utang orang, membantu orang. Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau. Tenanglah. Wah, istri solehah itu gitu tuh bahasanya. Suami dapat masalah, tenangkan. Jangan kasusnya seperti yang terjadi. Suami kau pulang tengah malam, ketuk pintu. Assalamualaikum. Buka pintu. Apa bang? Apa kalau temiring kau berdarah rupanya terjatuh. Jatuh. Di mana abang terjatuh? Tuh situ. Ini ngapu abang lewat situ tadi? Kata bininya kok. La ilaha illallah. Kok bini model kok namanya bini BCL kok pak? Bukan Bunga Citra Lestari, tetapi bini celako. Ya? Apa abang lewat situ tadi? Yang tadi lo ditanya, tidak kan merubah keadaan. Jangan banyak betul tanya, laki ku suruh masuk dulu. Iko kawan tuh tergigih kan muka pintu, pertanyaan lah banyak macam intel lo ibu kau. Makanya suami ibu kadang tak betah di rumah karena dah terbayang dan pertanyaan ibu tuh banyak. Aku pasti tanya Iko, tanya Iko. Makanya dia lebih betah di restoran, di kedai kopi. Mengapa betah di restoran, di kedai kopi? Karena di kedai kopi itu tak ada pelayan tuh bertanya, apa dari mana? Nah, ini ada tanya. Apa kau lambat? Ada tanya. Yang ditanya oleh orang kedai kopi itu, minum apa pak? Makanya kalau suami pulang, apa tanya? Abang minum apa? Abang pici-pici enggak? Itu caranya. Itu caranya. Jadi betahnya di rumah. Ibu bapak hamba Allah yang berbahagia, begitu sejatinya seorang perempuan. Jangan pernah suami pulang diinterogasi dengan pertanyaan yang banyak. Ya kan? Pening kepala laki tuh. Enak. Belum lagi masalah di kantor tadi pertanyaan lah banyak. Sampai di rumah sama aja ibu dengan KPK-nya. Pertanyaan juga banyak. Ya kan? Ibu bapak hamba Allah yang berbahagia. Jadi istri yang di rumah itu sejatinya tatkala mendapatkan ridho dari suaminya, jalan mudahnya pula menuju surga. Dah, suami dapat pahala, istri dapat pahala. Kedua-duanya bertujuan ke surga. Lalu lahirlah anak. Suami tadi berstatus tambah sebagai ayah. Istri tadi berstatus sebagai ibu, ayah ibu. Status sebagai ayah ibu mendatangkan lagi pula pahala. Nabi bersabda, "Man 'ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah." Kalian kalau memiliki anak-anak perempuan, di hadis ini 3 anak perempuan. Mengapa Nabi menyebut 3 anak perempuan? Karena memang orang-orang kafir dulu nggak suka kepada anak perempuan. Ya kan? Dulu cerita zaman jahiliyah, kalau lahir perempuan dibunuh, lahir perempuan dibunuh, kan begitu. Maka Nabi memotivasi agar perempuan-perempuan, ayah-ayah, jangan takut memiliki anak-anak perempuan. Dulu, wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dulu kalau seorang suami mendengar istrinya melahirkan anak perempuan, ma dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, maka merah padamlah wajah suami itu, marah dia kepada istrinya. Istrinya pula dimarah-marah. Mengapa kamu melahirkan anak perempuan? Aku tak mau anak perempuan. Apalah pula kata ibu nih? Ibu pernah request nak punya anak laki-laki? Bisa minta, Bu. Ya nggak bisa minta. Terima aja mau yang lahir laki-laki, mau lahir perempuan. Nggak bisa kita minta-minta. Itu takdir yang dibagi Tuhan. Tapi begitulah perempuan sudahlah susah-susah melahirkan. Begitu melahirkan perempuan dimarah pula sama suaminya. Yatawara min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fitrah. Maka si laki-laki tadi pergi dia dari kampung. Kalau kampung itu di sini, pergi dia entah ke Kampar,
pergi mungkin entah ke Siak, pergi mungkin entah ke Kandis, lari karena malu istri telah melahirkan anak perempuan. Dalam pelarian itu bukan nak lari hilang, tapi yang dipikirkannya itu ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Yang dipikirkan oleh laki-laki tadi, ini anak nih akan aku pelihara dengan menanggung malu, atau aku balik sekarang, aku benamkan dia hidup-hidup. Itu yang dipikirnya itu. Jadi inilah dua yang akan dilakukan oleh seorang laki-laki kalau mengetahui istrinya melahirkan anak perempuan. Akibatnya baliklah dia. Ada yang tetap dipelihara anak itu dengan menanggung malu, dan banyak pula yang anak itu dikubur hidup-hidup karena tidak suka itu perempuan. Untunglah ibu tak lahir zaman jahiliyah. Kalau ibu lahir zaman jahiliyah, tak bisa ke Masjid Amaliyah. Kalau benam kan hidup-hidup. Enak. Ibu bapak hamba Allah yang berbahagia, maka Nabi memotivasi agar memiliki anak perempuan sama aja dengan memiliki anak laki-laki. Siapa yang memiliki anak-anak perempuan, fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna, kalian didik anak kalian dengan baik, kalian nikahkan dia dengan laki-laki terbaik, kalian pergauli dia dengan baik, falahul jannah, maka kalian akan masuk surga. Coba bayangkan, mendidik anak-anak itu tidak free. Capek awak mendidik anak-anak. Ibu-ibu ini kadang, la ilaha illallah, macam mana lah nak mendidik anak ini, matilah lagi nih. Ibu ini, tidak usah ibu mati, ibu tidak akan mati sebelum waktunya. Tidak usah diminta. Nanti kalau waktunya tiba, ibu tak minta mati, justru mati. Karena itu memang tantangan mendidik anak ini seperti itulah keadaannya. Karena ini tidak free, ini berbuah surga. Ibu sabar saja, berdoalah memohon kepada Allah Ta'ala supaya anak ini dilembutkan hatinya, dimudahkan dan dijaga Allah SWT, agar rumah tangga ini semuanya berjalan dengan baik-baik. Karena doa seorang perempuan ibu ini itu langsung menyentuh arsy Allah Ta'ala. Doa ibu ini penting. Jangan dicerca, jangan dimaki anak-anak, karena sejatinya anak itu hadir memang menjadi ujian buat kita. Jadi tidak free. Punya anak-anak capek memeliharanya, tidak free. Ada pahala yang besar menunggu kita yang akan membuat kita dimasukkan Allah ke surga. Terus anak-anak ini pula, kita yang berstatus anak nih, ini semua ini kan anak-anak ayah mak kita nih. Status sebagai anak itu pun tidak free. Ridallah ala ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya ayah mak kita. Ketika itu tatkala kita bersabar, mengikuti, menuruti keinginan ayah mak kita, berbahasa yang lunak lembut lagi santun, semuanya bernilai pahala. Jadi dalam rumah tangga itu isinya pahala, 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 pahala. Sebab itulah kata Nabi tadi, dalam rumah tangga itu menjalankan agama separuh. Bahkan ibu bapak yang berbahagia, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Hubungan badan yang dilakukan oleh seorang suami dengan istrinya bernilai sedekah. Coba bayangkan Pak. Jadi ketika seorang suami menggauli istrinya, itu dia sedang melakukan pahala. Bu, paham? Makanya nanti kasih tahu ke suami, bang, buat pahala yuk. Itu jangan. Jangan dulu tidak dibuat pahala. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu akana lahu ajr. Dia telah menumpahkan syahwatnya, masa dia dapat pahala pula? Ini ditanya oleh sahabat. Kan kata Nabi, hubungan badan dilakukan suami istri dapat pahala. Sahabat ini bertanya, masa ia dapat pahala? Dia telah menumpahkan syahwatnya, dapatlah pahala lagi. Enak kali. Dijawab oleh Nabi, ara'aitum, cobalah kalian tengok, law wadu'aha fi haram, andaikan ia tumpahkan syahwat itu pada tempat yang haram, akana lahu wizr, kira-kira berdosa enggak? Dosa. Karena itulah tatkala ia tumpahkan syahwatnya pada tempat yang halal, baginya pahala. Jadi dalam rumah tangga itu semuanya pahala. Berkata-kata baik dengan suami pahala,
melakukan hubungan badan dengan suami istri berpahala. Semuanya pahala, pahala, pahala. Mengapa berpahala? Karena memang pekerjaan ini diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya bapak-bapak ini nak kawin lagi supaya banyak pahala. Tapi bapak-bapak ini dalam ini tidak. Nampak wajahnya orang-orang yang dah hilang semangat tuh dah. Nampak. Keinginan ada, tapi tenaga tak ada. Apalagi keberanian. Ibu ni tak percaya, tak akan ada tu. Tahu aku nyok ibu. Tak bisa nyokan kawin lagi tu. Tak bisa. Apa sebab? Tak ada tenaga ni. Lalu dia awak membuatkan teta dua tapai segala macam. Tak ada pengaruh. Biar aja nak. Tak ada bang, situ-situ juga gaya juga banyak ni. Jadi makanya ibu tak terlalu khawatir lagi ke apa-apa. Ini nampak gaya. Tak bisa. Siapa lo kan ni oleh awak je nyusal mati ibu. Ya kan? Ibu bapak ama Allah yang berbahagia. Jadi sekali lagi dikarenakan banyaknya pahala-pahala yang akan kita tuai dalam rumah tangga ini, sebab itulah Allah suruh kita menikah. Bersabarlah dalam menjalankan rumah tangga kalian, kata Allah SWT, karena di situ juga nanti akan ada pahala. Sehingga Nabi pun bersabda, al-baiti jannati. Rumah tanggaku ini surgaku. Mengapa rumah tangga jadi surga? Karena memang dalam rumah tangga itu banyaknya pahala yang akan kita dapatkan. Sementara kekhilafan, kealfaan, datanglah kita kepada Allah untuk memohon keampunan. Kita memang tidak ada yang sempurna. Jadi ibu-ibu, sekaranglah ibu ini baru menyesal dapat suami bapak ini. Ditengoknya pas tidur tengah malam, bapak ini lah terbengkok badan tidur. Kata ibu ini tengok laki tidur. Ya Allah, apalah macam Iko yang dapat, ya Allah. Ya kan? Sudahlah pendek, ketek, bule. Kan? Badan tak macam mana, berbaju malih pulau ya bu. Ada laki-laki yang memalih berbaju letaknya di siku. Lempang. Orang sispek mantap je lah. Kok one pack? Ya, kata ibu nih, nasib badan. Cuman, ulah lagi ya kan? Bersabar ibu. Itu takkan lama. Ya? Tidak akan lama. Ya, kalau tak ibu mati duluan, bapak tuh mati duluan. Selesailah masalah. Ya kan? Kalau dia mati duluan, ibu cari suami baru. Kalau ibu mati duluan, bapak ini tidak usah diajar, dia tahu dia nih. Bapak ibu hamba Allah yang berbahagia, intinya memang ketika kita menjalankan perintah Allah ini, maka semuanya akan menuaikan, mendatangkan pahala. Karena itu bersabarlah, kata Allah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian itu dengan baik. Fa in karihtumuhun. Kalau ada sesuatu yang enggak nyaman dari pasangan kalian, ibu-ibu enggak nyaman dengan suami ibu, atau bapak-bapak enggak nyaman dengan istri bapak-bapak, fa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi sesuatu yang kalian enggak suka itu, yang bapak enggak suka dari istri bapak itu, atau ibu enggak suka dari suami ibu itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka disitulah kebaikan yang banyak ada. Jadi hal yang enggak kita suka itulah sejatinya kebaikan itu banyak. Contoh gini, ibu dulu waktu muda-muda, waktu gadis-gadis, pengen suami itu yang duitnya banyak. Langsung banyak, tahu ibu. Karena impian seluruh perempuan itu adalah lakinya punya duit banyak. Sehingga suatu ketika di kampus saya mengajarkan pokok bahasan poligami. Beristri lebih dari satu kan itu. Ini saya tanya yang perempuan-perempuan, siapa yang mau di poligami? Tak ada. Ada yang mau. Langsung belum cakap awak selesai. Tak ada. Setelah dijelaskan, baru saya cakap. Kira-kira kalau datang Raja Sulaiman ingin menjadikan kalian istri kedua, ketiga, keempat, gimana? Diam. Tak ada tadi.
Atau datanglah Raja Brunei ke kalian sini, nak mencari istri kedua, ketiga, keempat. Nah, ditolak nak? Ditolak Pak. Ditolak apa? Ditolak kalau lama-lama. Pengennya sekarang juga. Di Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, itu hidup ini memang perlu duit. Iya nak, Bu? Saya ini mediator BP 4 Provinsi Riau. Banyak orang-orang ingin bercerai. Yang saya selesaikan itu ibu-ibu yang menuntut cerai. Bukan bapak yang nak bercerai. Ibu-ibu, hati-hatilah Pak. Jadi perempuan-perempuan yang ingin bercerai. Penyebab mereka ingin bercerai itu dua aja Pak. Pertama, duit kurang. Yang kedua, tenaga kurang. Nah, inilah penyebab. Akunya jago badan baik-baik Pak. Bapak kalau tenaga lah tak ada, ibu pun tak ni oleh. Jadi saya tanya lah, kenapa ibu ingin bercerai? Tidak guna ya. Wah, katanya tidak guna. Itu tadi tenaga tak ada. Menjadi beban. Jago Pak kesehatan, olahraga yang cukup, makan jangan berlebihan. Nanti kalau bapak sudah tidak ada tenaga, ibu kamu uring-uringan nengok apa? Tidak guna ya deh. Gitu kan. Ibu pengen duit banyak suami, tapi duit banyak tuh tak dapat. Hidup ibu susah sama bapak nih. Tetapi dengan duit tak banyak bapak itu justru itu kebaikan yang banyak buat ibu. Disitulah letak kebaikannya. Sebab ibu, datanglah seorang perempuan ke seorang kiai. Pak Kiai, doakanlah suami saya ini agar duitnya banyak. Kata Pak Kiai, tak usah. Kenapa? Karena ibu yang datang ke wajahnya tidak boleh cantik. Tidak usah. Kenapa tidak usah Pak Kiai? Nanti kalau suamimu duitnya banyak, untuk apa? Katanya saya pengen merehab rumah. Ya udah, rehab rumah, duit lah banyak, rehab rumah. Terus apa lagi? Beli kendaraan yang bagus. Dah, duit banyak, beli kendaraan. Rumah dah direhab, kendaraan lah diganti. Terus dibawanya lah mobil yang mantap tadi tuh, Pajero Sport yang bisa nyetir sendiri. Tengoknya ke sebelah bininya, macam tak cocok nampak Ujung-ujungnya kalau duit lah banyak, perempuan-perempuan yang lain banyak yang suka, tidak peduli apa ketua. Sementara ibu kurang mampu berkompetisi. Nah, itu masalah. Akhirnya ibu diganti. Ujung-ujungnya ibu diganti. Nah, jadi biar aja lah apa Eko wajahnya seperti itu, kurang-kurang seketek, maafkan aja lah, pitinya kurang, tetapi aman buat ibu. Ibu kalau punya suami ganteng, duitnya banyak, itu bisa membuat jantung sakit. Kenapa? Karena begitu suami pukul 9 malam belum balik, risaulah kita. Kita telepon, tidak perlu diangkat. Begitu ditelepon, cewek lah ngangkat. The number you calling not active. Cewek, Masya Allah, cewek kata ibu. Sesaklah jantung. Kalau suami ibu tidak ganteng, duitnya tidak banyak, jam 9 tidak balik, ibu santai aja. Jam 10 tidak balik, santai. Nak balik-balik lah, tidak, kata ibu. Kan senang. Kan? Iya enggak? Jadi tidak ada pengaruh. Jadi apa yang telah Allah takdirkan sekarang, itu tidak ada yang salah. Bapak pun begitu. Ya kan? Punya istri, gemuk, makan tak mau dilarang. Ya kan? Oh, tinggi-tinggi kok macam mitik pulang sanjul. Risau, suruh olahraga tak mau, kau tak mau, bantai lah. Makanlah banyak-banyak. Jadi bapak tidak ada risau. Kita kalau bini kita keluar, lama-lama kalau nyu cantik tentu risau. Kini bini awak tuh nak balik-balik, dan nak. Kalau yo ada yo, indah santai awak. Makanya bapak, ibu kalau nengok suami ibu begitu, ibu pulang dari mana, tengokilah tengah-tengah di depan TV. Berartinya sama sekali tidak ada memikirkan ibu. Tenang. Bapak ibu hamba Allah yang berbahagia, kembali ke kajian kita tadi. Rumah tangga memang apapun telah Allah takdirkan. Mari bismillah kita jalankan rumah tangga ini. Jangan terlalu banyak neko-neko. Insya Allah semuanya akan mendatangkan pahala-pahala. Semoga Allah jaga rumah tangga kita insya Allah. Amin. Semoga rumah tangga kita ini memang menjadi surga kita dunia akhirat. Amin. Semoga pula dengan rumah tangga ini jalan mudah kita menuju surga Allah SWT. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.